Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amba X Mulet akan mempresentasikan materi berjudul analisis cluster mengungkap pola tersembunyi dalam data. Sebelum itu, saya akan perkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Rafe dengan NIM 2241009, kemudian ada Julio Enrico Franz dengan NIM 2241018, kemudian ada Aldia Nur Fajri dengan NIM 2241039. Baik, langsung aja kita ke materinya. Apa itu analisis cluster? Jadi definisinya di sini analisis cluster adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengelompokkan objek ke dalam kelompok-kelompok cluster berdasarkan kemiripan karakteristik. Jadi bayangkan kalau kita ini sedang memilah-milah buah. Kita akan mengelompokkan apel dengan apel, kemudian jeruk dengan jeruk, dan seterusnya. Begitu pula dengan analisis cluster, yaitu data yang memiliki sifat yang sama akan dikelompokkan menjadi satu cluster. Kemudian konsep dasar, objek dalam satu cluster memiliki kesamaan yang tinggi satu sama lain, tetapi berbeda secara signifikan dengan objek cluster lain. Jadi kenapa sih analisis cluster penting? Yaitu karena untuk menemukan pola, membantu mengidentifikasi pola-pola yang tidak terlihat secara kasat mata, kemudian untuk segmentasi pasar, deteksi anomali, kemudian pengurangan dimensi. Terus ada contoh penggunaan analisis cluster juga, itu bisa di pemasaran, biologi, bahkan juga bisa di astronomi. Nah, berikutnya ada tujuan dari cluster. Yang pertama itu ada tujuan utamanya, yaitu memahami struktur data dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok alami. Kemudian ada untuk menyederhanakan data yang kompleks dengan mereduksi dimensi, kemudian membuat prediksi atau segmentasi. Lalu di sini bisa diaplikasikan, ada pemasaran untuk segmentasi pelanggan, analisis pasar, kemudian ada kesehatan, yaitu untuk pengelompokan pasien berdasarkan gejala, identifikasi penyakit, lalu ada pengolahan data, analisis citra, deteksi anomali. Selanjutnya, cluster yang baik. Cluster yang baik yaitu cluster yang dimana homogenitas ada di dalam cluster tersebut. Contohnya objek-objek yang dikelompokkan dalam satu cluster harus memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Satu sama lain berdasarkan variabel yang dianalisis. Semakin tinggi tingkat homogenitas, semakin baik kualitas cluster. Kemudian heterogenitas antar cluster, yaitu cluster yang berbeda harus menunjukkan perbedaan yang jelas. Artinya karakteristik objek pada satu cluster harus berbeda secara signifikan dengan cluster lainnya. Semakin tinggi tingkat heterogenitasnya, semakin baik pula kualitas cluster. Lalu cluster yang baik itu yang stabil atau memiliki stabilitas. Cluster yang baik harus stabil, artinya tidak mudah berubah jika terjadi sedikit perubahan pada data, seperti penambahan atau penghapusan beberapa data. Stabilitas cluster menunjukkan bahwa cluster tersebut mempresentasikan struktur data yang sesungguhnya, bukan hanya pola acak. Lalu mungkin yang lainnya ada akurasi hasil analisis, yang dimana cluster yang baik akan menghasilkan analisis yang lebih akurat dan relevan. Kemudian memudahkan interpretasi, yang dimana cluster yang jelas akan memudahkan kita dalam menginterpretasi hasil clustering dan menarik kesimpulan. Kemudian cluster yang baik itu juga yang mendukung pengambilan keputusan, yang dimana dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian ada metode analisis cluster. Di sini sebenarnya ada banyak mungkin ya. Tapi di sini kami menyebutkan hanya 4, yaitu ada K-means, metode partisi yang membagi data menjadi K-cluster berdasarkan jarak ke pusat yaitu cluster atau biasanya disebut centroid. Kemudian ada DB-scan, metode berbasis kepadatan yang mengelompokkan data berdasarkan kepadatan titik data. Lalu ada K-medoids, mirip dengan K-means ya, tetapi dia itu menggunakan objek data sebagai centroid. Lalu ada partitional dan versus hierarki, yang dimana partitional ini membagi data menjadi cluster yang tidak tumpang tindih, kemudian kalau hierarki ini membangun hierarki cluster dari yang paling umum hingga yang paling spesifik.
Saya Julio Enrico Franz dengan NIM 2241018. Proses analisis cluster. Yang pertama ada pemilihan variabel. Pilih variabel yang relevan untuk analisis cluster. Langkah pertama untuk memilih variabel yang relevan untuk dianalisis cluster, menentukan variabel atau fitur yang akan digunakan dalam analisis. Pemilihan variabel yang sangat tepat penting karena dapat mempengaruhi hasil clustering. Dua adalah standarisasi data. Standarisasi data agar variabel yang dengan skala berbeda tidak mendominasi analisis. Data yang memiliki skala yang berbeda dapat mempengaruhi hasil clustering. Oleh karena itu, penting untuk menstandarisasi data agar semua variabel memiliki skala yang sama. Tiga, ada pemilihan metode. Pilih metode analisis cluster yang sesuai dengan data dan tujuan. Setelah data disiapkan, langkah selanjutnya adalah memilih metode clustering yang akan digunakan. Pilih metode yang dapat bervariasi tergantung pada jenis data dan tujuan analisis. Keempat, ada penentuan jumlah cluster. Tentukan jumlah cluster yang optimal. Tentukan jumlah cluster yang optimal adalah langkah yang penting dalam analisis cluster. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode seperti elbow method atau Silhouette score. Interpretasi hasil. Analisis karakteristik setiap cluster dan berikan label yang sesuai. Setelah clustering dilakukan, hasilnya perlu diintegrasikan untuk memahami karakteristik masing-masing cluster. Ini termasuk analisis karakteristik dan visualisasi data. Selanjutnya, metode pengelompokan hierarki. Pertama ada agglomerative clustering, mulai dengan setiap objek sebagai clustering terpisah. Kemudian secara bertahap menggabungkan cluster yang paling mirip hingga semua objek berada dalam satu cluster. Itu seperti metode bottom up, yang dimana setiap data awal dianggap sebagai cluster terpisah. Kemudian cluster yang paling mirip digabungkan secara iteratif hingga semua data tergabung dalam satu cluster besar atau hingga jumlah cluster yang diinginkan tercapai. Proses ini biasanya diawali dalam bentuk dendrogram. Divisive clustering. Mulai dengan semua objek dalam satu cluster, kemudian secara bertahap membagi cluster menjadi cluster yang lebih kecil hingga setiap objek menjadi cluster terpisah. Ini menggunakan metode top-down, di mana semua data dimulai sebagai satu cluster besar. Kemudian cluster dibagi menjadi sub-cluster yang lebih kecil secara iteratif. Proses ini juga dapat divisualisasi dengan dendrogram. Dendrogram, diagram pohon yang visualisasikan proses pengelompokan hierarki. Ini adalah representasi grafik dari hasil pengelompokan hierarki. Ini menunjukkan bagaimana klaster dibentuk dan hubungan antara klaster pada dendrogram. Sumbu variabel biasanya menunjukkan jarak atau kesamaan antara klaster, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan data yang dikelompokkan. Selanjutnya, aplikasi klaster. Segmentasi pelanggan. Mengelompokkan pelanggan berdasarkan demografi, perilaku pembelian, atau preferensi. Ini dapat melakukan proses membagi pelanggan ke dalam kelompok yang lebih kecil.
berdasarkan karakteristik yang sama seperti perilaku pembelian, preferensi produk, dan demografi itu. Dengan segmentasi ini, perusahaan dapat menyelesaikan strategi pemasaran dan penawaran produk untuk setiap segmen. Dua, ini ada analisis citra, mengelompokkan pixel dalam gambar untuk segmentasi objek atau pengenalan pola. Dalam analisis citra ini, teknik clustering digunakan untuk mengelompokkan pixel dalam gambar berdasarkan samaan warna atau intensitas. Ini berguna dalam pengelolaan citra dan pengenalan pola. Deteksi anomali, mengidentifikasi data yang tidak normal atau outlier. Proses mengidentifikasi data yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan pola yang diharapkan. Analisis cluster dapat membantu dalam menemukan anomali dengan mengelompokkan data normal dan mengidentifikasi data yang tidak termasuk dalam klaster manapun. 4, ada bioinformatika, mengelompokkan gen atau protein berdasarkan fungsinya. Ini adalah analisis cluster yang digunakan untuk mengelompokkan gen atau protein berdasarkan ekspresi gen atau fitur lainnya. Ini membantu dalam memahami fungsi biologis dan hubungan antar gen. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat mengungkap pola tersembunyi dalam data, dapat digunakan untuk berbagai jenis data, relatif mudah diimplementasikan. Kekurangannya adalah sensitif terhadap outlier, membutuhkan penentuan jumlah klaster yang optimal. Hasil klaster dapat bervariasi tergantung pada metode dan parameter yang digunakan. Validasi klaster. Ini penting karena memastikan bahwa klaster yang dihasilkan valid dan bermakna. Metode validasi. Silhouette score mengukur seberapa mirip suatu objek dengan klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster lain. Metode validasinya yang lain ada Davis-Baldwin Index, Kalinski-Hurlbut Index. Oke, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Alden Fajri dengan NIM 2411039. Di sini profiling hasil klaster. Yang pertama, analisis karakteristik guna statistik deskriptif untuk menganalisis karakteristik dari masing-masing klaster, misalnya rata-rata, median, dan standar deviasi. Yang kedua, ada visualisasi guna grafik atau plot untuk memvisualisasikan perbedaan antar klaster. Yang ketiga, interpretasi, berikan label atau nama yang sesuai untuk setiap klaster berdasarkan karakteristiknya. Di sini profiling hasil klaster adalah memahami karakteristik setiap kelompok klaster data setelah melakukan clustering. Ini dilakukan dengan menganalisis karakteristik setiap klaster, misalnya rata-rata, median, dan lain-lain. Terus memvisualisasikan perbedaan antar klaster dengan scatter, plot, box plot, dan lain-lain, dan memberikan label yang sesuai untuk setiap klaster, misalnya pelanggan premium. Tujuannya itu untuk memahami karakteristik setiap klaster, memberikan label yang sesuai, dan menemukan insight untuk pengambilan keputusan. Intinya, profiling membantu kita memahami data yang sudah dikelompokkan dan mendapatkan informasi berharga darinya. Oke, selanjutnya dari kesimpulan ini, analisis clustering, yaitu teknik yang
powerful untuk menemukan pola tersembunyi dalam data. Bayangkan kamu punya banyak data pelanggan, analisis cluster bisa mengelompokkan pelanggan-pelanggan yang mirip ke dalam satu kelompok berdasarkan karakteristik mereka, misalnya pelanggan yang sering membeli produk sejenis atau pelanggan yang memiliki rentang usia yang sama. Tujuannya itu untuk memahami struktur data. Dengan mengelompokkan data, kita bisa melihat pola atau struktur yang sebelumnya tersembunyi dan menyederhanakan data kompleksnya. Data yang sangat banyak dan kompleks bisa disederhanakan dengan clustering sehingga lebih mudah dianalisis. Juga membantu prediksi atau segmentasi, misalnya segmentasi pelanggan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Terus metodenya yang dipakai biasanya itu K-means, hierarchy, DBS scan, dan pentingnya pilihan metode yang tepat. Tidak semua metode cocok untuk semua jenis data. Tentukan jumlah cluster yang optimal. Terlalu sedikit atau terlalu banyak cluster bisa menghasilkan analisis yang kurang bermakna. Guna metode seperti Elbow atau Silhouette untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Aplikasi analisis cluster sangat berguna di berbagai bidang di pemasaran. Analisis bisa digunakan untuk mensegmentasi pelanggan. Intinya, analisis cluster membantu kita mendapatkan insight berharga dari data yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.